Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ya Fattah ya Alim iftah 'alaina futuhal 'arifin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman ya arhamar rahimin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'al syani wal jadi. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'al syani wal jadi. Ya Rasulullah, ya Rabbi asyaki wa darbi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Buka halaman ke-7. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه إلى أن قال بسم الله الرحمن الرحيم. شروط التيمم 10. شروط التيمم 10 أن يكون بتراب wa ayyakuna at-turabu tahiran wa alla yakuna musta'malan wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Penjelasan dari awalnya lagi ya. Alasan kenapa kita diperbolehkan untuk bertayamum. Tayamum itu sebagai pengganti buat wudu. Ya, bukan untuk membersihkan daripada najis, enggak. Ya. Bukan untuk membersihkan najis. Karena pembersihan najis itu tetap memakai air. Tapi ini hanya untuk pengganti supaya kita boleh melakukan sholat, ya, baca Quran, segala macam. Yang pertama, alasan kita boleh bertayamum atau menggunakan debu lebih tepatnya, itu yang pertama adalah ketiadaan air, faqdul ma'i. Ketiadaannya air ini nggak ada. Jadi ada dua macam, tidak ada air ini ada dua macam. Yang pertama secara kasat mata nyata kita lihat, yang kedua secara syariat. Ya.
Kalau secara kasat mata ataupun dalam pengaliran kita ngelihat ya nyata air ini ada, tapi kitanya lagi bepergian, ya nggak mungkin kan? Nah kita nggak nemu air, nggak ada air sama sekali, dan kita nggak kenal daerah itu, ya daerah itu tandus, nggak ada air, kita lagi bepergian, ya kita nggak bisa nemuin air. Jadi kita boleh bertayamum menggunakan debu. Yang kedua, secara syariat. Yang secara syariat ada air, kita lagi bepergian, punya air di sebotol, ya. Sebotol ada air, sedangkan di tempat itu nggak ada air lagi sama sekali. Nah, seandainya air ini kita gunakan buat wudhu, kita nggak bisa minum, dan teman-teman kita yang ada di perjalanan itu nggak bisa minum. Seandainya kita nggak minum, kita mati. Lebih baik kita gunakan air tersebut untuk minum daripada untuk wudhu. Nah, airnya ada, tapi cuma untuk buat minum doang, buat kita sama teman-teman kita lagi dalam perjalanan. Air nggak ada lagi, makanya di situ diperbolehkan untuk bertayamum. Boleh bertayamum kalau airnya sedikit dan dibutuhkan untuk minum. Seandainya kita nggak minum, air ini kita pakai buat wudhu, kita mati. Karena apa? Karena kehabisan air, kehausan. Makanya air ini boleh kita gunakan untuk minum, sedangkan kita wudhunya sebagai pengganti wudhu adalah bertayamum. Yang kedua, air itu jauh, ya. Air itu jauh. Misalkan tempat kita di sini, Kampung Kuala Bali. Untuk terong ini nggak ada air sama sekali, sejauh 2,5 km. Ya. Seandainya kita tempuh jalan kaki sejauh 2 km, nah pas di 2,7 km baru ada air, itu kita boleh bertayamum. Karena apa? Karena airnya jauh, ada di 2,6 km. Kalau kita jalan bisa pingsan, ya. Kalau jalan bisa pingsan, karena apa? Airnya jauh, ya. Kita boleh tayamum. Sedangkan di daerah kita yang di dalam 2 km itu yang kita bisa tempuh itu nggak nemu air sama sekali. Air adanya di 2,7 km jauh sono. Kalau kita jalan kaki sejauh 2,7 km, kita bisa pingsan, capek. Nah, makanya kita boleh bertayamum karena di daerah kita tuh nggak ada air sama sekali. Ya, karena jauh jalan kaki nggak mungkin ya. Yang ketiga, sulit, ya, sulit sekali menggunakan air. Air ada, tapi kita sulit menggunakan air tersebut. Ada dua hal juga, ada secara kasat mata ataupun nyata, yang kedua secara syariat. Yang pertama secara kasat mata, airnya dekat. Nih, misalkan kita di sini, airnya ada di situ. Tuh ada kobakan banyak, air bersih, bisa buat wudhu, ya, bisa buat wudhu. Cuma di situ doang air, nggak ada lagi. Misalkan jaraknya 1 km, 1 meter doang tuh di situ air. Kita di sini, air di situ. Airnya ada, tapi kita nggak bisa pakai ini air. Kenapa? Karena di situ ada buaya, ya, di situ ada macan, ada kingkong, ada gorila, segala macam di situ. Seandainya kita ke tempat itu tuh, yang jauhnya 1 km, yang jauhnya 1 meter, dekat, ya, bisa kita jalan kaki dekat. Kita tinggal wudhu, ambil air di situ, itu bisa. Cuman di situ ada buaya, ya, lagi mangap. Seandainya kita ke situ, dicaplok, mati. Jadi apa yang dilakukan? Kita boleh bertayamum. Karena apa? Karena ada buaya, ya. Karena ada musuh, misalkan ada musuh mau tembakan, mau nyerang kita, ya, kita boleh bertayamum. Karena apa? Karena ada sesuatu penghalang yang membolehkan kita untuk bertayamum. Akhirnya ada di daerah kita dekat. Cuman ada penghalangnya. Itu kita boleh tayamum. Itu yang secara kasat mata. Kemudian yang secara syariat, ya, misalkan di tangan kita ini ada borok gede banget. Borok di tangan kita nih, borok kan, ya, borok. Kalau misalkan kita wudhu, kita kenain air, ini boroknya nyamber, bisa sampai tangan, bisa sampai muka, badan. Gara-gara apa? Gara-gara kena air. Kan biasanya kalau kena cacar, nggak boleh kena air, ya.
Jadi kita tuh dapat rukhsah buat bertayamum. Karena apa? Karena ada penyakit yang menghalangi tubuh kita buat kita berwudu dengan air. Makanya kita boleh bertayamum. Yang terakhir itu kondisi dingin. Kita lagi di Gunung Uji misalnya ya, lagi nanjak gunung ya. Kita mau wudu, itu nggak mungkin dong. Beku kita bisa hipotermia. Tahu hipotermia? Ya, kedinginan, bisa mati. Makanya di situ boleh kita bertayamum. Karena apa? Karena kondisi air terlalu dingin, itu kita boleh bertayamum. Nah, kita masuk nih syaratnya bertayamum. Ayyakuna biturabin. Bertayamum itu harus menggunakan debu. Gak boleh menggunakan yang lain, ya. Misalkan ada pasir, ya. Misalkan ada lumpur, ya. Selain air ada lumpur, gak boleh dong pakai lumpur. Bukannya bersih malah kotor. Kita berlumpur enggak, malah kayak yang di lumpur, tahu ya, yang di lumpur. Gak boleh. Jadi harus dengan debu, biturab, harus dengan debu, gak boleh dengan yang lain. Misalkan ada yang nyerupain debu apa? Misalkan kotoran kebo udah kering, ya, udah kering, kita remes-remes itu kan kayak debu. Nah itu nggak boleh. Harus dengan debu. Siapa juga yang mau berwudu pakai tai kebo ya? Siapa yang mau wudu pakai tai kebo? Nggak mungkin ya. Lembut berdebu. Jadi nggak boleh basah debunya ini. Misalkan ada debu, ya, kita udah ambil debu, tiba-tiba hujan, debunya kena hujan, ya, boleh wudu nggak? Boleh tayamum nggak? Nggak boleh, karena ada apa? Ada air hujan. Ada air, ngapain tayamum ya? Ada air. Dan debunya tersebut nggak boleh lembab, nggak boleh basah, harus benar-benar kering, ya, harus benar-benar kering. Wa ayyakuna turabu tahiran, dan debu tersebut harus suci, nggak boleh kotor. Misalkan ya, kan kita nyari debu nih di situ nih, di lapangan kayak atau di mana kita nyari debu, kita nggak tahu ini debu apa bukan, lonjong-lonjong panjang, udah kering, ya, tahu apa? Hah? Meong, punyanya si meong, jadi tercampur tuh. Kita nggak boleh tuh tayamum pakai itu. Karena apa? Karena bekas ada meong. Nggak boleh, karena apa? Karena kita cari yang lain yang bersih lagi. Tempat yang bersih kita harus cari. Jadi harus menggunakan debu yang bersih, nggak boleh kotor debunya. Wa alla yakuna musta'malan, dan debu tersebut nggak boleh musta'mal. Jadi musta'mal itu bukan cuma air, debu juga musta'mal. Misalkan kita mau tayamum nih, kita kepok-kepok dulu kan, kepok-kepok, ya, kepok-kepok. Nah yang jatuh pas kita kepok-kepok ini, itu bukan mustamal. Tapi misalkan udah kita basuhkan ke muka, nah debu yang keluar dari muka ini yang sudah kita usap ke muka, ini debu mustamal, nggak boleh dipakai lagi. Makanya pas harus ada tempat debu yang belum kita gunakan, harus ada tempatnya. Kita ngepok di situ, kita kepok, kita di luar ini, baru kita ambil lagi debu di situ. Jadi yang jatuh nyecer dari muka ini itu namanya mustamal, nggak boleh kita pakai lagi. Ya, paham kan? Ini nggak paham? Paham? Wala yuqalituhu daqiqun wa nahwu, dan nggak boleh tercampur dengan tepung. Apa bedanya debu sama tepung? Nah, tepung bisa dimakan, bakwan, ya, bakwan, combro, risol, donat, tepung, ya. Kalau debu nggak bisa. Ente bikin adonan dari debu bisa nggak bisa. Siapa mau makan? Ya. Beda. Jadi mau misalkan kita udah naruh debu nih di suatu tempat, kita cari debu, kita taruh di tempat suatu tempat itu buat kita tayamum. Tapi nggak boleh tuh
debu yang ada di tempat itu kita campurin dengan sesuatu yang lain daripada debu, misalkan kayak tepung, kemudian gula halus, ya, misalkan kejatuhan gula halus nggak boleh, kita buang, cari lagi yang baru. Misalkan kecampuran garam, ya, pokoknya selain daripada debu itu nggak boleh. Kenapa? Karena harus benar-benar murni kalau yang kita pakai tayamum itu adalah debu. Nggak boleh tercampur sama yang lain. Lalu kemudian wa ayyaqsidahu, kemudian adalah harus berniat atau bermaksud untuk bertayamum. Jadi kita tayamum ini bukan sekedar main-main. Misalkan, aneh mau tayamum buat main-main aja, buat main-main doang, nggak boleh. Kita harus benar-benar niat kalau kita itu benar-benar mau tayamum. Ya, sama kayak wudu. Kita wudu, sebelum wudu kita niat dulu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari. Tapi kalau misalkan niat di dalam tayamum beda lagi. Kan kalau tadi nawaitul wudu'a li raf'in, untuk mengangkat, saya berniat berwudu untuk mengangkat hadas kecil. Ya, kalau wudu itu untuk mengangkat hadas kecil. Tapi kalau tayamum, nawaitu tayammuma listibahatis shalah, listibahah, supaya diperbolehkan. Ya, supaya diperbolehkan. Beda antara mengangkat najis atau hadas dengan diperbolehkan sholat. Jadi tetap hukumnya tayamum itu nggak bisa mengangkat najis, ya. Jadi sebelum kita tayamum harus bersihin dulu najis, ya, daripada kencing, misalkan daripada buang air besar, atau najis ada di badan kita, misalkan kena tai tangan kita, ya, habis ngorek-ngorek, ya, kena tai, itu harus dibersihin dulu tangannya, baru kita tayamum. Ya kan, ya, tayamum itu hanya untuk supaya kita diperbolehkan sholat. Tapi kalau wudu untuk mengangkat hadas, beda ya antara mengangkat dengan diperbolehkan. Jadi wudu itu, tayamum itu lebih rendah derajatnya daripada wudu. Tayamum derajatnya lebih rendah daripada wudu. Wa ayyam saha wajahu. Jadi harus diusap pertama. Usap dulu Pak, muka kita diusap, ya, usap mukanya, ya, dikeprak, debunya dikeprak, Pak. Terus kita keprek-keprek, ya, keprek-keprek. Bisa itu baru ke muka. Berapa kali? Dua kali pas sekali. Bidor batain, ya, dengan dua kali pukulan, ya. Dua kali pukulan muka kita. Kemudian habis muka, tangan. Tahu cara basuh tangannya? Ya, dari bawah gini. Kita ambil, kita keprok-prok gini. Jempolnya ini jangan dipakai dulu. Nah, baru diginiin. Ditempel jempolnya ke ujung jempol. Nah, dari gini nih, yang dipakai ini dulu nih. Tempelin ini kayak gini nih. Ini tuh lurus sampai siku. Nah, habis pas belokin ke atas, ini jempolnya baru dipakai, ya. Baru tempelin jempolnya gini. Ke atasin sampai ke jempolan apa gitu, ya. Ya, paham nggak? Ini tempelin dulu jari-jari. Ini jempol jangan dipakai dulu. Dikosongin dulu dia. Nanti pas belok ke atas baru jempol ditempelin, ya. Jempol tempelin baru naik. Jadi caranya jangan main prok-prok gini-gini. Gak boleh, ya, gak sah. Itu bukan wudu. Kalau wudu gak apa-apa gini-gini. Tapi ini adalah tayamum. Beda. Takutnya debunya jadi musta. Ya. Kemudian wa ayyuzilan najasata awwalan. Jadi harus sebelum kita tayamum, kita periksa dulu badan kita ini najis, ada najisnya apa enggak, kita habis kencing apa enggak, ya. Kalau misalkan habis kencing, kita angkat dulu tuh, ya, angkat dulu najisnya. Tapi kan nggak ada air, gimana cara ngangkat najisnya? Kan dulu kita pernah belajar sebelumnya, istinja bil
Istinja bil hajar, istinja dengan batu ataupun dengan tisu bisa. Ya, misalkan nggak ada air, kita bisa gunain batu ataupun tisu. Kita angkat dulu najis kita tuh dengan batu ataupun dengan tisu. Kalau udah bersih semuanya, baru kita tayamum. Baru kita tayamum. Wa ayyajtahida fil qiblati qablahu. Jadi kita harus cari dulu nih sebelum kita tayamum. Kita lihat dulu arah kiblatnya kemana. Kita harus temuin, oh arah kiblat ke sana. Udah tahu nih arah kiblat, baru boleh tayamum. Tapi kalau kita nggak tahu arah kiblat, kita belum boleh tayamum. Kecuali kita udah punya ijtihad sendiri, ya. Kita udah punya ijtihad sendiri. Pokoknya, oh kiblat tuh ke sana, ya. Udah tahu nih, baru kita tayamum tuh baru boleh. Tapi kalau kita nggak tahu arah kiblat kemana, kita langsung tayamum itu nggak boleh karena kita nggak tahu. Kemudian wa ayyakun tayammumu ba'da dukhulil waqt. Kemudian tayamum itu dikerjakan setelah kita masuk waktu sholat. Jadi misalkan zuhur jam 12 udah azan, baru kita tayamum. Nggak boleh. Jadi misalkan kita jam 11 nih, misalkan jam 5 mau sholat nih maghrib, mau selawatan misalkan jam 5 itu nggak boleh kita tayamum dulu. Karena apa? Karena belum masuk waktu sholat. Kan biasa kita wudhu jam 5 di rumah, kemudian ke musola, selawatan, kemudian azan, kan biasa gitu. Tapi kalau tayamum nggak boleh, harus tunggu waktu azan. Kalau azan udah datang, Allahu Akbar, baru kita tayamum. Jadi nggak boleh sejam 30 menit sebelum azan, itu nggak boleh. Jadi harus benar-benar masuk waktu sholat, Allahu Akbar, nah baru boleh tayamum. Jadi waktunya itu bertepatan dengan masuk waktu sholat. Nggak boleh jauh jaraknya daripada waktu sholat. Wa yatayammam likulli fardin, dan tayamum itu cuma bisa digunakan satu kali. Kalau wudu, misalkan kita sholat duhur, kita wudu nih, sholat duhur, terus sampai nanti asar, wudu kita nggak batal, kita boleh sholat lagi nggak? Boleh sholat lagi, karena apa? Karena wudu kita masih ada. Tapi kalau tayamum nggak boleh. Cukup satu tayamum untuk satu sholat fardu. Nanti sholat duhur nih, kita tayamum. Masuk waktu duhur kita tayamum, terus kita sholat duhur. Nah itu setelah sholat duhur kita boleh sholat sunat, kita boleh baca Quran. Tapi nanti masuk waktu asar kita belum batal. Masuk waktu asar kita harus tayamum lagi. Karena apa? Karena tayamum itu cukup dipakai untuk satu kali sholat. Nanti pas mau sholat asar tayamum lagi, pas mau sholat maghrib tayamum lagi. Kenapa? Setiap satu kali sholat fardu satu tayamum. Nggak boleh di semua dikumpulin, itu nggak boleh. Kalau wudhu boleh, tapi kalau tayamum cukup satu sholat itu satu tayamum. Paham ya? Ada yang nggak paham? Gimana yang nggak paham? 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا شاكرا حمدا نائبا الحمد يوافي ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما اثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنقلب بها العصوب وتلد بها الصواب وعلى اله وصحبه ومن اليه ينسب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ما لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من عملنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله. الحمد لله على نعمة الله. الحمد لله حمدا
رب العالمين يا رسول